Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Apa kabarnya hari ini? Baik, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, solihah, perkenalkan nama Ustazah Masyitoh. Ustazah Masyitoh akan mendampingi anak-anakku yang ada di kelas 1 dalam pembelajaran akidah Islam. Di hari ini kita sudah memulai pembelajaran akidah Islam. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan tambahkanlah pemahamanku. Amin. Baik, solihah, di pembelajaran akidah Islam, di bab pertama atau di pembelajaran pertama, kita akan mempelajari Allah Sang Pencipta. Di pembelajaran Allah Sang Pencipta di sub pertama, kita akan mempelajari alam semesta dan manusia. Ketika mempelajari alam semesta dan manusia, kita pasti akan mengamati alam di sekitar kita. Nah, setelah kalian mengamati alam di sekitarmu, apa yang kalian lihat? Coba perhatikan, di sini ada gambar matahari, tumbuhan, dan manusia. Nah, ketika kita melihat alam sekitar, melihat ke arah langit, di sana ada matahari. Kalau malam hari pasti ada bintang atau ada bulan. Nah, ketika melihat di sekitar rumah kita, mungkin di sana terdapat banyak tumbuhan. Dan juga di sekitar kita pasti ada manusia yang berkomunikasi dengan kita. Yang pertama, kita akan membahas ciptaan Allah, yaitu matahari. Siapa yang tahu matahari itu munculnya kapan? Ada yang tahu? Ya, Ustazah jelaskan sebentar ya. Matahari muncul di pagi hari dan tenggelam di sore hari. Nah, matahari banyak manfaatnya. Nah, Ustazah di sini akan tuliskan beberapa manfaat matahari. Manfaat matahari yang pertama, mampu menghangatkan tubuh. Jadi, ketika kalian kedinginan, kalian bisa menghangatkan tubuh dengan menjemur tubuh kalian di bawah terik matahari. Tapi menjemurnya tidak boleh siang-siang ya. Menjemur yang sehat adalah di pagi hari. Selain dapat menghangatkan tubuh, menjemur tubuh kita di pagi hari juga dapat menguatkan tulang. Mengapa? Karena matahari mengandung vitamin D3 yang mampu menguatkan tulang kita. Nah, apalagi di musim corona seperti ini, kita harus rajin menjemur tubuh kita di pagi hari di bawah sinar matahari agar tubuh kita jadi kuat dan sehat. Yang ketiga, matahari juga berguna untuk menjemur pakaian. Nah, kalau di rumah misalnya yang mencuci bunda, kalau supaya kering bajunya harus dijemur ya, dijemurnya di bawah terik matahari. Yang keempat, manfaat matahari mampu menerangi dunia. Nah, bayangkan kalau dunia ini tidak ada matahari, apa yang akan terjadi? Yang pertama,
dunia ini akan gelap gulita, tidak ada cahaya. Maka, kalau tidak ada matahari, kehidupan di bumi pun akan tidak ada. Lalu kalau satu hari saja tidak ada matahari, yang ada hujan, nah maka manusia akan kedinginan. Nah, maka dengan adanya matahari kita harus bersyukur. Kita banyak mendapat manfaat dari matahari. Matahari ciptaan yang sangat hebat. Siapakah yang menciptakan matahari? Betul, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan Al-Khaliq. Apa? Al-Khaliq, yang artinya yang Maha Pencipta. Jadi yang menciptakan matahari yang begitu hebat dan memiliki banyak manfaat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut Asmaul Husnanya adalah Al-Khaliq, yang artinya yang Maha Pencipta. Nah, anak-anakku, solih-solihah, ketika kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya seperti melihat matahari, atau di sini ada gambar melihat pohon yang menjulang tinggi, maka sebagai anak muslim yang baik, kita harus mengucapkan Allahu Akbar. Apa yang harus kita ucapkan? Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Jadi sekali lagi, solih-solihah, ketika kita melihat kebesaran Allah apapun itu, maksudnya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya seperti melihat matahari, melihat banyak bintang, melihat bulan, atau melihat pohon yang tinggi sekali, maka kita harus mengucapkan Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Nah, selain manfaat matahari, Allah juga menciptakan tumbuhan. Nah, apakah manfaat tumbuhan? Manfaat tumbuhan adalah sebagai makanan. Makanan untuk siapa? Untuk makhluk Allah yang lain, salah satunya kita, yaitu manusia. Contohnya kita lihat di sini. Siapa yang suka makan bayam? Siapa yang suka makan brokoli? Siapa yang suka makan kangkung? Nah, itu semua adalah tumbuhan yang diciptakan oleh Allah yang bermanfaat bagi manusia. Salah satunya untuk membuat tubuh kita menjadi sehat. Ya. Yang kedua, apa sih manfaat tumbuhan yang lain? Yaitu untuk membuat rumah. Nah, lihat di sini ada gambarnya. Ada rumah yang dibuat semuanya dari bahan dasar kayu. Nah, subhanallah ya, Allah menciptakan begitu banyak manfaat. Selain untuk rumah, kayu juga bisa dibuat meja, kursi, dibuat lemari. Bahkan bisa dibuat apalagi? Ada yang tahu? Ya, masih banyak lagi ya. Nah, apalagi manfaat tumbuhan yang lain? Nah, selain tadi Allah menciptakan tumbuhan untuk bahan makanan dan juga untuk bahan membuat rumah, nah Allah menciptakan tumbuhan yaitu untuk manfaatnya untuk obat-obatan. Seperti apa contohnya? Kita lihat gambarnya. Di sini ada gambar lidah buaya. Siapa yang pernah lihat tumbuhan lidah buaya? Nah, nanti kalau kalian masuk sekolah, di sekolah kita ada tumbuhan lidah buaya. Apa sih manfaat tumbuhan lidah buaya? Nah, lidah buaya ini bermanfaat yang pertama menyembuhkan luka bakar pada kulit kita. Jadi kalau kita memiliki luka bakar, langsung isinya dari lidah buaya itu seperti lendir-lendir yang berwarna bening bisa dioleskan ke kulit kita.
nanti kulit kita akan mudah kering dan cepat sembuh dari luka bakar tersebut ya. Selain itu juga bisa memberi vitamin untuk rambut kita yang rontok. Kalau rambut kita rontok, bisa diobati menggunakan tumbuhan lidah buaya. Nah, yang kedua, di sini ada tumbuhan jahe. Nah, pasti kalian sudah tahu ya jahe. Jahe itu bisa digunakan juga untuk obat. Obat apa saja ya? Misalnya bisa untuk obat batuk, sakit tenggorokan, dan juga menghangatkan tubuh kalau kita sedang masuk angin. Nah, yang ketiga ada tumbuhan kunyit. Nah, kunyit itu biasa digunakan oleh bunda untuk masak di dapur. Nah, warnanya kuning. Kunyit juga banyak sekali manfaatnya. Selanjutnya, manfaat tumbuhan untuk tanaman hias. Nah, ini pasti yang akhwat atau yang perempuan suka sekali dengan bunga-bunga yang berwarna-warni. Nah, jadi tumbuhan itu juga bisa dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Coba kita lihat. Banyak sekali di sini bunga-bunga yang berwarna-warni. Ada juga tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai tanaman hias, tapi tumbuhan tersebut tidak berbunga. Kita lihat di gambar sebelahnya, banyak sekali tumbuhan tanaman hias yang tidak ada bunganya, tapi tetap cantik dan indah. Nah, siapakah yang menciptakan tumbuhan hidup dan semakin besar? Betul, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Asmaul Husnanya adalah Al-Khaliq, yang artinya yang Maha Pencipta. Siapakah yang memberikan warna-warni indah pada tumbuhan? Betul, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut juga dengan Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Nah, siapakah juga yang membuat tumbuhan berbuah dan berbunga? Betul, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut juga Asmaul Husnanya Al-Khaliq, yang artinya Allah Maha Pencipta. Baik, solih-solihah, tadi kita sudah mempelajari manfaat tumbuhan, berbagai macam tumbuhan, ada tumbuhan dari bunga-bunga, ada tanaman obat ya. Nah, sekarang kita akan mengamati lagi bagian-bagian pada tumbuhan. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut. Nah, Allah menciptakan tumbuhan, ternyata Allah pun melengkapi tumbuhan tersebut dengan bagian-bagian yang ada pada tumbuhan. Apa saja yang Allah ciptakan pada bagian tumbuhan tersebut? Yaitu yang pertama, lihat ada akar. Lalu ada batang. Kemudian ada daun. Lalu ada bunga. Setelah bunga, kemudian ada buah. Nah, ada yang tahu ini gambar tumbuhan apa ya? Betul, ini gambar tumbuhan tomat. Nah, mengapa Allah menciptakan bagian-bagian tumbuhan tersebut? Untuk apa sih gunanya? Nah, kita akan bahas ya. Yang pertama, Allah menciptakan akar kepada tumbuhan tersebut. Gunanya untuk apa? Supaya akar tersebut menyerap air dan zat hara atau mineral dari dalam tanah. Jadi, kalau tumbuhan itu ada akarnya, yang menyerap air itu adalah akar. Ya. Dan juga untuk apa lagi akar? Supaya tumbuhan tersebut berdiri dengan tegak. Dan juga akar berguna sebagai alat pernapasan dan penyimpan cadangan makanan. Nah, yang kedua, Allah menciptakan pada tumbuhan tersebut batang. Nah, batang
Gunanya untuk supaya tumbuhan tersebut berdiri dengan tegak. Dan juga dia menyalurkan air ke daun, ke bunga, ke buah. Luar biasa ya fungsinya batang. Selanjutnya, ketika ada akar batang, Allah menciptakan daun. Nah, apa sih gunanya daun? Daun tempat pembuatan makanan dan juga untuk pernapasan bagi tumbuhan. Jadi, bagaimana tumbuhan itu dia bisa tumbuh tinggi, tumbuh lebar dan juga berbunga dan berbuah karena dia diberi makan oleh yang membuat makanan itu adalah daun, ya. Yang diperintahkan oleh siapa daun tersebut? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah ada daun, lalu tumbuhan tersebut muncul bunga. Untuk apa bunga tersebut? Nah, bunga itu untuk berkembang biak supaya nanti muncul buah. Kalau tumbuhan tidak ada bunga, maka tidak akan ada buah. Nah, selanjutnya yang terakhir, buah. Nah, itu ya. Kalau buah tidak, di sini manfaatnya untuk siapa? Untuk kita manusia dan makhluk lain. Coba kalau tumbuhan di bumi ini tidak berbuah, bagaimana kita bisa makan buah? Padahal buah itu banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita. Baik, soli-solihah. Setelah kita mengamati bagian-bagian tumbuhan, nah sekarang kita lihat macam-macam bunga-bunga yang sangat indah di sini. Ya. Ada taman bunga yang sangat indah, ada bunga sakura, ada bunga tulip, ada bunga aster. Wah, banyak sekali ya gambar bunga-bunganya. Coba, sekarang setelah kamu melihat bunga-bunga yang ada pada gambar tersebut, apa yang harus kita ucapkan? Bunga-bunga ini begitu indah. Sebagai muslim yang baik, apa sih yang harus kita ucapkan ketika kita melihat keindahan bunga-bunga tersebut? Apa yang harus kita ucapkan? Yang harus kita ucapkan adalah melafalkan subhanallah. Apa artinya subhanallah? Maha suci Allah. Jadi, ketika soli-solihah melihat keindahan alam atau bunga-bunga yang bermekaran atau bunga-bunga yang sangat indah, sebagai muslim yang baik, kita harus mengucapkan kalimah thayyibah atau kalimah baik, yaitu subhanallah. Artinya, Maha suci Allah. Nah, jadi kalau di rumahnya ada bunga yang sangat indah atau bunga itu baru bermekaran, jangan lupa kita mengucapkan subhanallah, artinya Maha suci Allah. Baik, soli-solihah. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di minggu depan. Nah, sebelum Ustazah tutup, jangan lupa belajar bersama Abi dan Umi. Mewarnai gambar dan tulisan ciptaan Allah yang terdapat pada buku Akidah Islam kelas 1 di halaman 2 dengan rapi. Nah, warnainya dengan rapi dan indah. Yang kedua, jangan lupa kalian boleh memikirkan 3 nama bunga yang kalian ketahui. Kemudian tuliskan bunga tersebut, nama bunga tersebut, dan warna-warninya. Tuliskan di buku akidah di halaman 4 ya. Jangan lupa dikerjakan belajar bersama Abi dan Umi. Cukup sekian dari Ustazah, kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.